Ya semoga kita bisa manfaatkan waktu. Ada sekitar 45 menit. Kita duduk di sini bersama-sama untuk memperbaiki hati, memberikan makanan terbaik, nutrisi bagi hati kita. Jadi majelis ilmu, thalabul ilm itu adalah cara terbaik untuk menjaga hati kita agar tetap selamat dan sehat. Karena nanti di akhirat seorang hamba berjumpa dengan Tuhannya itu sambil membawa hati. Dan hanya hati yang salim, hati yang selamat yang akan mendapatkan kemenangan. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak dapat memberikan manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, bukan hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Ciri hati yang sehat, ciri hati yang salim adalah hati yang selalu cinta pada kebaikan, selalu rindu dengan ketaatan, sehingga orang yang kemudian merasa ada yang kurang dalam dirinya jika satu hari saja dia tidak ketemu dengan masjid, itu menunjukkan hatinya sehat. Apalagi kemudian hati yang selalu merindukan ilmu, karena nutrisi terbaik bagi jasad adalah makanan, roti, beras, dan sebagainya kalau kita. Dan nutrisi yang terbaik bagi hati kita adalah ilmu, termasuk yang lainnya. Maka beruntunglah kita semua jika kemudian kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu. Karena Nabi katakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dengan ilmu tersebut. Dengan ilmu tersebut dimudahkan jalannya untuk sampai ke surga. Nah, cuma kadang ada beberapa faktor yang kemudian menghalangi seseorang untuk dapat memperbaiki hati sehingga menjadi hamba yang baik. Itu kenapa kemudian para ulama menjelaskan faktor-faktor penghalang seorang hamba mengenal Tuhannya. Ini faktor-faktor penghalang seorang hamba mengenal Tuhannya. Atau faktor-faktor penghalang hati seseorang menjadi selamat. Jadi kalau ada 10 faktor ini dalam diri kita, jamaah sekalian, maka na'udzubillah segera minta perlindungan kepada Allah, berarti hati kita sudah rusak. Tapi kalau dari 10 tadi ada beberapa, maka itu menunjukkan bahwa hati kita sedang sakit. Tapi kalau dari 10 ternyata 8 ada pada kita, berarti sakitnya sudah apa itu? Kronis. Kalau 10 ada 1 atau 2 ya masih sakit ringan, kasih obat demam sedikit sembuh lah itu. Ya, tapi kalau sudah ternyata 10-10-nya, maka menangislah banyak-banyak, minta kepada Allah agar kemudian Allah menolong kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan dikira yang sudah ngaji kemudian hatinya sehat semua, belum tentu. Ya, kalau yang sudah ngaji hatinya sehat semua, ya setan istirahat di markas dakwah ini. Ya, tapi kadang kita yang sudah ngaji juga ternyata cobaannya juga makin banyak. Yang pertama, kata para ulama, araftumullah falam tu'addu haqqah. Hati kita itu jadi tidak sehat, hati kita itu jadi sakit kalau kita mengaku kenal Allah tapi tidak menunaikan hak Allah terhadap kita. Jadi Allah itu punya hak. Allah itu punya apa? Punya hak. Kalau hamba punya hak nggak Pak terhadap Allah? Saya tanya sesuatu.
Kira Allah itu kan punya hak terhadap kita, betul nggak? Allah punya hak terhadap kita. Saya tanya sama, terus kira-kira antum punya hak nggak terhadap Allah? Mana yang merasa punya hak bisa nuntut Allah di sini mana? Loh, kalau antum punya hak kan antum berhak nuntut nggak? Mana yang mau nuntut Allah di sini? Ayo loh. Jadi makna hak hamba terhadap Allah itu jangan sampai disalahpahami ya. Karena Allah itu maha kuasa, sehingga Allah itu tidak pernah dituntut oleh siapapun dari makhluknya. Jadi ketika kita memahami hadis Nabi dari sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah? Mu'ad, tahu enggak kamu apa haknya Allah terhadap hambanya dan apa haknya hamba terhadap Allah? Awas, jangan salah fahami. Oh, berarti haknya hamba kepada Allah itu seperti haknya seorang menuntut pada orang lain. Tidak ada ya, itu kayak misalkan bawahan nuntut atasannya, atau istri nuntut hak kepada suaminya, atau anak menuntut hak pada orang tuanya, atau suami nuntut hak pada istrinya. Sehingga ketika hak itu sudah dituntut, dia akan mengatakan, loh kan kewajiban saya sudah tunaikan, berikan dong hak saya. Kan begitu ya. Itu kalau makhluk kepada makhluk. Tapi Allah enggak. Karena tidak ada satu kuasa pun yang dapat menekan Allah untuk memberikan apa? Hak makhluk, enggak. Tapi kenapa Nabi menggunakan kata hakul ibad Allah, haknya hamba terhadap Tuhannya? Itu untuk mendekatkan pemahaman bahwa Allah itu maha adil, jamaah sekalian. Allah itu maha adil, sehingga ketika Allah ini maha adil tanpa dituntut pun, dan tidak mungkin ada makhluk yang menuntut Allah, Allah itu pasti memberikan hambanya hak atas ketaatan atau kemudian dosa yang dilakukan. Itu ya. Jadi karena Allah itu maha adil, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan memberikan hambanya sesuai apa yang dilakukan dan dikerjakan seorang hamba, pasti. Maka dalam kitab Dalilul Falihin, Al-Alamah Ibnu Allan mengatakan begini, Allah bebas tidak jika kemudian memasukkan orang beriman ke neraka? Saya tanya sama antum, Pak, Allah bebas tidak kalau memasukkan orang beriman ke neraka? Bebas. Allah bebas tidak kalau seandainya memasukkan orang kafir ke surga? Bebas kan? Kenapa? Karena surga dan neraka milik siapa? Milik Allah. Jadi bebas-bebas saja kalau Allah masukkan orang yang beriman, ahli taat ke neraka, atau orang kafir ke dalam surga. Bebas, karena Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya kenapa ya Allah, tidak pernah. Tapi mungkin tidak Allah melakukan itu. Mungkin tidak Allah melakukan itu. Ayo, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah maha adil. Nah itu. Jadi mesti husnudzon, baik sangka hamba kepada Tuhannya. Sudah, kan saya, antum tidak pernah tahu kita ini entah surga entah neraka. Mau jenggot kita putih semua begini, jubah kita besar-besar begini, apa terus ukuran ini ahli surga? Nah, ya kita tidak pernah tahu ini kita ini surga atau neraka. Tapi yang jelas Allah itu pasti maha adil. Dah selesai di situ. Itu baik sangka, husnudzon. Maka kalau hati kita ingin sehat, kenali Allah, tahu haknya Allah itu apa. Hati yang penyakit, hati yang sakit, hati yang kemudian hampir mati, itu hati yang tahu Allah Tuhannya tapi tidak mau menunaikan haknya. Saya tadi baca dari survei Menteri Agama. Ya, lagi hobi baca survei saya ini, Pak. Pak Menteri Agama kita, siapa nama Menteri Agama? Yakut ya?
Hah? Oh bukan. Nah, antum belum move on sama Yakut. Siapa Menteri Agama kita sekarang? Profesor Dr. Nasiruddin Umar. Itu melakukan survei dengan perguruan tinggi Al-Quran di 25 kota besar di Indonesia dengan responden ribuan orang. Hasilnya apa? Di bulan Desember 2024 yang lalu, akhir Desember 2024, ternyata 72,sekian% orang Islam di Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. 72%. Berarti yang bisa ngaji cuma 28% atau 27 sekian persen. Maka markas dakwah itu menjadi satu solusi untuk masyarakat setempat dan kita semua. Saya seringkali mengomentari begini, jangan sampai kita ini rajin ngaji, majelis taklim tiap hari pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini. Kalau debat di grup WA, kayaknya ilmunya udah tinggi, berdekat Sidratul Muntaha saking tingginya itu. Ya, pokoknya semua dikomentari, kan gitu kan ya. Kayaknya luar biasa. Tapi kalau suruh ngaji ternyata berketat-berkedut. Nah ini, ya. Ikhwan, kalau kita tidak hafal Al-Quran, kita tidak berdosa. Antum tidak hafal Quran, antum tidak berdosa. Saya tidak hafal Quran, saya tidak berdosa. Tapi kalau saya, antum, kita semua tidak bisa baca Quran, dosa. Ayo kenali haknya Allah. Ya, kenali haknya Allah. Maka majelis-majelis taklim seperti ini bagus untuk menjaga iman kita tetap stabil. Ya kan? Tapi kemudian jangan lupa ada juga majelis-majelis yang penting, bahkan kemudian sangat penting yang kita juga tidak boleh lupakan, yaitu majelis tahsin wa tartilul Quran. Nah itu coba. Ini saya belum tengok majelis-majelis tahsin masalahnya apa. Kalau majelis-majelis pengajian begini banyak, tapi majelis tahsin wallahu a'lam. Ya, gitu. Tapi moga-moga yang hadir di sini ini wajah-wajah bisa baca Quran lah semua ya. Amin ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Ini aminnya kayak kurang ikhlas banget ini ya. Baik. Ini poinnya nih. Ini haknya Allah. Haknya Allah. Ya, awas jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Hati kita itu jadi penyakit, jadi berpenyakit, ya, nggak sehat kalau kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa sih? Jalan. Sunnah itu model hidup, cara hidup. Bukan sunnah dalam definisi fikih. Kalau sunnah dalam definisi fikih adalah sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Tapi sunnah yang dimaksud di sini dalam kitab ini adalah cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang sunnah Nabi itu disebutkan dan dijabarkan ada di mana? Sunnah-sunnah Nabi itu hari ini, ikhwan fiddin, dijabarkan di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab-kitab karya Imam Al-Bukhari. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana Nabi, baca Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, Ashabus Sunan, Kutubut Tis'ah, kutub yang 9 dan sebagainya. Itu semua masuk di dalamnya penjabaran tentang cara hidup dan jalan hidup Rasulullah. Paling praktis, ini paling praktis. Kalau kita baca Sahih Bukhari kan lama, tidak rampung-rampung. Sahih Muslim lama, tidak rampung-rampung. Apalagi kadang juga agak memusingkan.
Ya, kami sendiri majelis Sahih Bukhari itu bersama ustadz-ustadz yang lain di Bandar Lampung belajar sama guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Ikhwani itu sudah jalan tahun keempat sampai sekarang. Itu belum selesai, baru jilid ke-7, baru jilid ke-6, ke-7. Ya, masih ada 8 jilid lagi, 4 tahun tuh bayangkan. Ini markas dakwah sudah belajar berapa lama? Ya, itu satu pelajaran tuh. Ya, seminggu sekali ngaji itu baru 7 jilid. Masih kurang 8 jilid lagi. Artinya kadang lama, panjang. Maka dibuatlah praktis. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Setidaknya tuh kita baca, oh beginilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Riyadhus Shalihin kan diterima oleh semua kaum muslimin. Ya, tidak ada orang yang nolak Riyadhus Shalihin. Mau mazhabnya apapun itu. Mau ustadznya yang madhab Hanafi, mau ustadznya yang madhabnya Maliki, Syafi'i, Hambali, atau yang enggak bermadhab, madhabnya tarjih misalkan sekalipun, itu semua menerima kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena di Riyadhus Shalihin disampaikan tentang cara hidup dan jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, cara supaya hati kita tetap sehat dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ibnu Mas'ud itu kasih gambaran, jadi antara sunnah Nabi yang buat kita ini bisa tersesat itu sholat berjamaah. Di antara sunnah Nabi yang membuat kita itu bisa tersesat kalau ditinggalkan adalah sholat berjamaah. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud itu menyebutnya dengan Sunanul Huda. Namanya apa? Sunanul Huda. Petunjuk hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Jadi kalau yang sudah ngaji di markas dakwah, insya Allah tidak perlu diragukan lagi. Ya, karena wajah-wajah ini insya Allah wajah-wajah ahli sholat berjamaah, insya Allah. Dan menurut survei, lagi-lagi survei, ya, orang Islam di Indonesia, total seluruh Indonesia ini dari Aceh sampai Papua, yang sholat berjamaah itu hanya 2% saja. 5 waktu tuh ya, yang sholat 5 waktu berjamaah hanya 2% saja. Nggak percaya antum buka YouTube, buka Google, ya, berapa persen orang Islam di Indonesia yang 5 waktunya berjamaah? Itu hanya 2%. Dan yang ada di hadapan saya ini termasuk yang 2% ini, masya Allah. Ya. Jadi ini betul-betul nih, kalau surga kayaknya ya ini tiket-tiket awal lah, ini duluan lah nih kayaknya ini. Insya Allah ya, tiket-tiket duluan. Loh, karena orang yang menjaga sholat 5 waktu apalagi berjamaah itu berarti sudah teruji istiqomahnya. Sudah teruji apa Pak? Istiqomahnya ya. Jadi kalau sholat yang setiap hari saja bisa dijaga, insya Allah pada ibadah-ibadah yang pekanan, bulanan, apalagi tahunan, maka itu akan lebih mudah untuk dijaga, ya, untuk dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya karena Allah. Ya, itu makna dari la haula wala quwata illa billah. Jadi kata para ulama, makna la haula wala quwata illa billah, la haula ay tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada daya terhindar dari maksiat illa billah, kecuali karena Allah. Jadi tidak ada taat yang bisa dikerjakan dan tidak ada maksiat yang dapat dihindarkan itu illa billah, kecuali karena Allah. Ya, apa tadi arti la haula wala quwata illa billah, Pak? Iya, itu terjemahan. Artinya. Terjemahan itu namanya. Artinya,
Kan Rasul tanya kan, apa tahukah kamu apa makna la haula wala quwata illa? Nabi tanya itu loh dalam hadis. Tahu enggak kamu apa makna la haula wala quwata? Terjemahannya ya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali untuk dalam Allah. Tapi apa maknanya tadi? Itu yang nyambung. Ini satu nyambung. Yang lain ngopi semua sih. Apa tadi? Tidak ada ketaatan yang kita lakukan terus, dan tidak ada maksiat yang dapat dihindari seorang hamba kecuali anak Allah. Jadi kalau antum, saya, ibu-ibu, akhwat hari ini bisa taat itu bukan karena yalah wong saya ngaji tiap ya. Oh iya wong saya ini dibina langsung oleh ustadz ini. Bukan itu, tapi karena apa? Karena Allah ya, karena Allah. Ini penting ini. Itu berarti betul-betul mengenal Allah. Itu poin yang kedua ya. Jadi jangan tinggalkan sunnah Rasul. Makanya Nabi katakan likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Setiap amal ada masa naiknya. Setiap amal ada masa futurnya. Itu pasti itu Pak. Saya, antum, kita semua namanya manusia lah, pasti ada semangatnya, ada futurnya. Ada mungkin semangat terus tunda. Itu ya. Tapi Nabi kemudian ingatkan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hada atau faqad hudiyah. Barang siapa yang ketika futur kok dia masih tetap berusaha kuat untuk berada di atas sunnah Nabi. Artinya sefutur-futurnya orang tuh ya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Gitu loh ya. Oh ya, sefutur-futurnya tuh jangan tinggalkan apa? Sholat berjamaah. Mungkin di majelis sudah agak kurang durasi waktu seringnya ngaji, tapi jangan tinggalkan sholat. Nanti kalau sudah ditinggalkan tuh sholat berjamaah, futurnya makin futur, ikhwan. Ya, karena setan itu pintar. Jebakannya itu banyak, ya jebakannya banyak. Kadang yang sudah ngaji begini pun dibuat futur nanti bukan dengan apa sih sebab-sebab futur? Banyak sebab-sebab futur. Kadang itu sebab futur tuh urusan dunia. Karena masalah dengan teman, akhirnya buat dia males ke taklim, nggak kelihatan lagi. Itu padahal problemnya dengan 2 orang awalnya. Tapi akhirnya malah kemana-mana nggak nampak di majelis taklim. Ya, nggak nampak di majelis taklim dan sebagainya. Ini diperingatkan betul ya oleh para ulama, dan semoga kita semua terus dimampukan oleh Allah untuk menapaki sunnah-sunnah baginda Nabi, jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang dimaksud jalan hidup Nabi itu bukan saklek-plek. Kalau Nabi pakai onta terus kita pakai onta, yonda itu. Artinya Nabi beritahukan kita mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang halal, mana yang haram. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Sebab hati kita itu sakit adalah ketika kita baca Quran tapi nggak ngamalkan apa yang kita baca. Baca saja nggak ngamalkan bisa bikin hati sakit, apalagi nggak baca Quran. Coba paham ya Pak, kata para ulama, qara'tumul Qur'an, kalian baca Quran. Baca Quran saja tapi nggak ngamalkan bisa mengakibatkan hati sakit, apalagi nggak baca Al-Quran. Hanya kalau nggak baca Quran. Kalau nggak baca Quran apa alasannya? Saya nggak baca Quran karena nggak bisa ngaji Ustaz. Ya belajar kalau gitu, belum terlambat. Ayo sama-sama ngaji, buat majelis-majelis taklim. Kalau ibu-ibu nggak usah ditanya Pak, majelis taklim ibu tahsin Qurannya jamur di mana-mana. Tapi yang majelis bapak-bapaknya, nah ini yang masih, nah ini ya paling bertahan 5-6 kali pertemuan, setelah itu bubar. Susah betul itu ya. Coba antum kasih kepada ustadz-ustadz itu ya trik gimana caranya supaya majelis tahsin itu bisa langgeng. Gimana caranya Pak? Antum kasih trik coba apa? Ya, biar ustadznya itu juga bisa menemukan caranya. Karena ini yang paling penting, lagi-lagi ini yang paling apa?
penting. Bisa baca Al-Quran. Nggak harus kita itu seperti Syekh Sudais, nggak harus kita itu seperti Musyari Rasyid. Yang penting itu kita bisa baca Al-Quran. Kadang gurunya juga mesti memperhatikan metode apa yang paling cocok untuk dipakai, apalagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Saya tuh ketemu sama bapak-bapak pengusaha, udah berumur, ya. Alhamdulillah dia mulai belajar Al-Quran, mulai belajar Iqra dari nol, nggak tahu huruf sama sekali. Sekarang sudah Al-Quran. Terus saya tanya ngajinya, malah guru ngajinya guru kampung saja, malah bisa. Kalau guru yang pinter-pinter itu malah bikin bingung. Lah kok bisa? Baru sekali datang di majelis tahsin sudah dijelaskan. Yang ini namanya rohowah, yang ini namanya hamus, yang ini namanya tafasyi. Malah bingung dia ini apa ki rohowah, apa ki hamus. Ya. Karena bagi orang seperti ini itu bukan lagi waktunya untuk kenal rohowah, hamas, tafasyi atau yang lainnya. Ini semua apa semuanya itu biarkan ustaz-ustaznya. Tapi orang ini yang penting bisa ngaji. Wes pokoknya apa ini? Ini sah ini saya pokoknya sah Pak, nggak perlu penting haura sah. Dah ya. Akhirnya malah bisa ngaji berkali-kali di masjid. Ini hamus rawat tafasyi malah nggak nyambung, nggak nyambung. Berarti tidak semua metode cocok untuk semua orang, ya. Nggak semua metode, berarti mesti menyesuaikan masing-masing. Dalam dakwah saja metode beda-beda, ya kan? Ada yang metodenya sekarang lagi tren pakai seminar. Ya, kalau di begini-begini nggak masuk, ya. Harus di hotel pakai apa itu coffee break, pakai apa dan macam-macam. Itu metode. Silakan karena masing-masing orang punya metode. Tapi intinya lagi-lagi, ayo dekatkan kita coba dengan Quran. Saya selalu ngajak sering ngajak, ayo Quran, ya, supaya majelis-majelis kita ini imbang, ikhwan, imbang. Jangan sampai kemudian kita ini menuntaskan kitab ini, tapi kemudian kita masih, mohon maaf, ternyata masih ada yang belum bisa baca Al-Quran, ya. Jadi harus diperbaiki. Baik. Jadi dari sini yang mulainya, ya. Ayo baca Quran pelan-pelan, mana-mana sedikit bisa amalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu kalau baca Quran 6 ayat, 6 ayat. Lama betul. Kenapa 6 ayat? Maka para sahabat itu banyak yang enggak hafal Quran. Ya, para sahabat itu banyak yang tidak hafal Al-Quran, tapi mereka disebut sebagai ahlil Quran. Sedikit yang hafal Quran, sedikit, ya, karena fokusnya bukan pada menghafal, tapi fokusnya pada mengamalkan Al-Quran. 6 ayat. Nah, kalau sekarang problemnya ini banyak, saya suka cerita. Ya, saya pernah mengisi khutbah wada Pondok Tahfidz Al-Quran, ternyata ngeluh wali-walinya. Kenapa? Anak-anaknya hafalan Qurannya banyak-banyak, lebih dari 20 juz, tapi kalau sudah pulang ke rumah, sholat pun beratnya minta ampun. Tuh. Jadi ada yang salah, Pak. Ini hafalan Qurannya banyak. Ini berapa? 23 juz. Ini berapa? 20 juz. Ini 15 juz. Liburan di rumah pulang, waduh, subuh pun kita, wah, itu sampai suara naik berapa okta untuk membangunkan anak. Padahal di pondok sudah dilatih setiap hari untuk bangun, untuk bangun. Tapi ternyata di rumah susah sekali. Ada yang salah berarti di sana. Apa yang salah? Berarti semangat menghafal Al-Quran belum diikuti dengan semangat untuk memahami dan mengamalkan si Al-Quran, ya, isi Al-Quran. Maka kadang
ini jujur ya, kadang ya kita ini para dai, para ustadz atau alumni pondok pesantren itu juga kadang itu merasa minder dan bahkan salut kepada ikhwan-ikhwan jamaah-jamaah yang nggak pernah mengenyam pendidikan pondok. Itu malah kadang ibadahnya itu luar biasa, dan semangat untuk mengamalkan ilmunya itu luar biasa ya. Makanya ini nikmat yang kadang yang satu ilmunya banyak tapi ngamalkannya berat, tapi yang satu mohon maaf kadang ilmunya tidak seberapa tapi semangat untuk ngamalkannya luar biasa. Makanya itu yang kemudian ya kita saluti dari para jamaah kaum muslimin yang semangatnya luar biasa, Lagi saya ini kan termasuk yang mohon maaf berat untuk puasa sunnah, itu termasuk berat, ikhwan. Ketika ngelihat antum yang semangat puasa sunnah itu, masya Allah, ya. Saya ngelihat wajah-wajah manusia surga ada di depan kan gitu ya. Tiap hari kumpul sana buka puasa, Saya tuh nanya, ini kok bisa rajin puasa itu apa motivasinya? Apa karena menghemat makanan atau apa ini sebenarnya? Salah satunya. Ya, tapi ya enggak ya. Enggak. Rajin betul itu. Salut ya. Mengamalkan itu, makanya luar biasa itu. Ada yang sudah sekian tahun jalan tuh. Kayaknya orang kalau sudah ahli puasa itu insya Allah hatinya pasti bersih, hatinya nggak ada dengki. Amin ya, aminnya nggak kompak banget antum ini Pak. Amin ya. Kalau sudah rajin puasa itu harusnya hatinya bersih, nggak ada lagi dengki, harus. Kalau masih ada berarti ada yang salah dalam diri kita. Jangan salah loh. Abdullah bin Salam itu baru masuk Islam. Abdullah bin Salam. Dulu nama aslinya Husain bin Salam. Nama aslinya Husain bin Salam. Waktu masih Yahudi. Terus dia masuk Islam, diganti nama oleh Nabi dengan Abdullah bin Salam. Padahal nama Husain juga sudah bagus ya. Tapi ganti Abdullah bin Salam. Terus tiba-tiba ini baru masuk Islam, artinya baru nggak lama, beberapa saat masuk Islam, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, mau ndak aku tunjukkan kepada kalian manusia surga? Para sahabat langsung penasaran, tentu mana manusia surga lah? Kata Nabi, sebentar lagi akan lewat. Pas Nabi mengucapkan sebentar lagi akan lewat, ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam. Para sahabat waktu itu keheranan, kok bisa orang ini jadi manusia surga padahal baru saja masuk Islam. Maka diikutilah oleh sahabat. Ya, kan ada riwayatnya, ada banyak. Ada yang nyebut Abdullah bin Salam, ada yang nyebut bukan Abdullah bin Salam, ada lagi itu yang sambil nenteng sandal habis berwudu dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi intinya ada beberapa sahabat yang Nabi sebut sebagai manusia surga. Terus disebutkan di dalam kitab ini juga disebutkan ya. Di dalam kitab ini disebutkan. Terus ditanyalah Abdullah bin Salam, kok bisa kamu ini dikatakan oleh Nabi manusia surga padahal baru saja masuk Islam? Amalannya apa kamu ini? Terus kalau tidak salah yang nanya ini Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau yang nenteng sandal itu kan yang bertanya Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Kalau yang ini Abu Dzar. Terus Abdullah bin Salam mengatakan, amma amali fa innahu laqalilun. Kalau yang kalian tanya tentang amal ibadahku, maka ketahuilah amal ibadahku ini masih sangat sedikit. Karena saya baru masuk Islam. Gimana mungkin amalan orang baru masuk Islam dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam? Artinya yang baru gabung dengan markas dakwah, gimana mungkin dibandingkan sama yang sudah daftar dulu dari sejak angkatan pertama markas dakwah. Mana angkatan pertama markas dakwah?
Tapi kok kenapa kamu yang divonis masuk surga, sementara sahabat-sahabat yang lain yang duluan nggak semua dapat yang seperti itu? Kata dia, kalaupun mau ditanya apa amalan, sepertinya katanya, saya itu orang yang tidak dengki kepada siapa. Dan dia punya amalan nggak suka dengki sama yang lain. Di Abdullah bin Salam itu nggak punya problem dengan hatinya. Apa itu? Hatinya nggak suka dengki. Nah, ini teorinya gampang Pak, prakteknya berat ini. Teorinya gampang. Ini kita lagi teori semua nih, saya sedang teori. Ya, antum teori. Nanti ini ustadz, datang ustadz lagi yang baru, yang lebih dikenal, lebih lagi, waduh, saingan ini. Nah, kan? Jadi kadang ustadz juga tidak lepas dari penyakit apa? Dengki. Coba ya. Jadi ini problem, awas hati-hati, hati-hati. Taib. Yang keempat, akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Kalian makan nikmat dari Allah tapi tidak bersyukur. Itu tanda hatinya sakit. Hari-hari kita hidup dengan nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah, coba apa pendapat kalian jika seandainya air di bumi ini semuanya kering, tidak ada lagi air ini, tidak ada lagi gelas, tidak ada lagi yang lain. Ya, jangan lupa beli gelas ya Pak ya. Klan, ini punya saudara kita semuslim. Nah, kita lanjut lagi. Coba seandainya semua air ini kering, siapa yang bisa nolong kita? Tidak ada. Ada. Tapi kemudian ketika minum, siapa yang mengucapkan alhamdulillah? Banyak orang minum, tiap hari orang minum. Apalagi kebutuhan kita akan minuman, normalnya manusia normal nih seperti bapak-bapak ini 2 liter ini. Ya. Kalau kayak saya agak gedean sedikit, mungkin agak besar sedikit. Kan itu kan ya. Artinya setiap hari ada literan air yang kita minum. Siapa yang ketika minum, siapa yang ketika makan kemudian mengucapkan syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah minimal. Ya ada antum yang sudah ngaji-ngaji, tapi yang lain coba. Ada yang setelah makan tak terucap itu. Padahal Nabi katakan innallaha yuhibbul abda idza akala al-aklata fayahmadu 'alaiha wa idza syariba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba. Kapan itu Allah cintai hamba? Apabila dia makan mengucapkan alhamdulillah. Apabila dia minum dia ucapkan alhamdulillah. Maka di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi itu asal makan ada yang masuk dalam mulutnya sekecil apapun itu makanan, beliau kan kemudian memulainya dengan menyebut nama Allah dan menyebut alhamdulillah. Bahkan Allah berikan ampunan dosa bagi orang yang membaca doa ini. Dosa-dosanya yang lalu. Kufirolahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa itu. Sama seperti keutamaan puasa. Kufirolahu ma taqaddama min dzambi. Antum tahu doa apa yang kemudian Nabi katakan siapa yang membaca doa itu maka kufirolahu ma taqaddama min dzambi. Doa apa itu? Setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tidaklah seorang membaca doa itu kecuali akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, itu coba ya Allah. Itu doa setelah apa? Doa setelah makan, ikhwan. Doa setelah makan. Antum habis makan baca apa, Pak? Tok, ada TK itu. Untung ingat.
Nah lah anak TK pun sekarang sudah diajarkan ini. Anak saya yang TK itu udah alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqan. Di TK diajarkan itu. Kita TK-nya dulu sih masih TK zaman dulu alhamdulillah. Oh kita diajarkan nih alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana aj'alana. Dia boleh juga lah, boleh itu. Tapi itu nggak dapat yang gufirullahu mataqaddama min dzambi. Tapi intinya itu sebenarnya ada pada menghadirkan rasa syukur terhadap nikmat tadi. Jadi makanannya pun disyukuri, ya. Jadi kalau disyukur, syukuri apa itu? Kata Ibnu Qayyim, syukur itu 3. Kata Ibnu Qayyim, syukur itu 3. Ini disebutkan dalam kitab beliau Uddatus Sabirin wa Dhukratus Syakirin. Apa kata Ibnu Qayyim? Orang kalau bersyukur itu selalu ada 3 dimensi dalam dirinya. Yang pertama, syukur dengan hatinya. Yaitu yakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Awas ya, bukan karena antum sehat, karena antum Pak, kok sehat, masih kelihatan muda. Apa rahasianya ini? Oh iya, saya jogging tiap hari masalahnya. Wah, enggak itu. Kalau yang sudah ngaji dia katakan alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Di samping itu, emang agak panjang sedikit kalimatnya, tapi itulah bentuk iman dia. Karena Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kok sampai sekarang masih kelihatan sehat aja, rahasianya apa? Saya ini rajin mandi subuh. Bukan itu, tapi karena Allah. Karena Allah dulu itu artinya hadirkan bahwa nikmat ini datangnya dari Allah di hati itu, di hati. Ya. Setelah itu kata Ibnu Qayyim dimensi syukur yang kedua yaitu lewat lisannya. Lewat ucapan alhamdulillah, ya, masya Allah, Allahu Akbar, qadarullah, macam-macam lah. Itu artinya mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah, ya. Antum sudah dimampukan yang 2, tinggal yang 3. Apa itu yang 3? Dimensi yang paling sulit untuk bersyukur, yaitu dimensi anggota badan. Bahwa semua nikmat yang tadi diberikan dalam rangka digunakan untuk mencari ridho Allah. Itu yang paling berat. Ada orang dikasih sehat banyak, tapi coba tanyakan semua yang sehat tadi itu berapa banyak yang dengan sehatnya digunakan untuk taat? Ternyata tidak semua orang sehat afiat. Tidak semua orang sehat apa? Afiat. Bahkan banyak yang sehat maksiat. Karena lawannya afiat maksiat. Ya, itu. Enggak semua yang sehat afiat, tapi banyak yang sehat maksiat. Berarti diberikan nikmat sehat, ya. Dia yakin itu datang dari Allah, dia mengucapkan alhamdulillah ketika ditanya gimana kabarnya, tapi ternyata masih belum juga taat. Berarti belum dianggap apa? Sempurna syukurnya. Termasuk nggak hanya sehat, apapun itu, rezeki dan sebagainya, ya, rezeki dan sebagainya. Fir'aun, Qarun itu kan sama. Setelah dapat rezeki malah dia kufur, nggak bersyukur. Bahkan naudzubillah ya, Qarun itu maka 3 dimensinya nggak dapat itu. Mau hati, mau lisan, mau anggota badan hilang semua. Malah Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, bahwa kekayaanku ini semuanya murni dari kerja keras, kecerdasan, kepintaran dan jeripayanya. Naudzubillah ya. Hati-hati. Jadi 3 tadi ya ikhwan ya. Syukur itu ada di hati, ada di lisan, yang paling berat ada pada bagaimana menggunakan semua nikmat untuk cari ridho. Karena nikmat paling tinggi kan ridho Allah. Saya sering bilang gitu kan ya. Nikmat paling tinggi apa? Ridho Allah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah katakan nikmat itu ada 4. Nikmat itu ada 4. Dado Allah nih ya. Yang pertama rezeki itu ada 4. Rezeki itu ada 4. Yang pertama rezeki yang paling dasar. Rezeki paling bawah, harta.
di atasnya harta, afiat, sehat, di atasnya sehat, anak-anak yang soleh, di atasnya lagi ridhonya Allah. Maka ridho Allah tuh paling tinggi tuh ikhwan. Jadi kalau kita hari ini diberikan udazan, kalau hari ini kita diberikan sehat, kalau hari ini kita diberikan anak keturunan, kalau hari ini kita diberikan harta, maka tujuannya untuk cari ridhonya Allah. Maka semoga kumpulnya kita di sini semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Nah, moga-moga kita dapat sedikit dari poin-poin yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.